Karena tadi di awal dibuka dengan berita-berita banjir yang menggenangi Jakarta, Detikers ya. Sepertinya saat ini kita juga masih pengen mengecek nih kondisi beberapa titik banjir di Jakarta. Salah satunya mungkin kali ini yang ada di Jakarta Utara ya. Dan kita akan langsung ngobrol barengan sama Kak Dian yang sepertinya sudah ada di apakah bilangan Gading, Kelapa Gading dan sekitarnya. Langsung aja kita sapa. Kak Dian, selamat pagi. Selamat pagi Indi dan juga Aryo di studio. Selamat pagi Kak Dian. Ini tadi pagi tuh baru aja bacain bahwa di jam 7 pagi tadi sudah diinformasikan kalau kondisinya memang masih ada beberapa wilayah begitu ya yang masih tergenang banjir. Nah mungkin boleh diupdate nih Kak Dian. Saat ini di Jakarta Utara sendiri seperti apa kondisinya? Silakan. Baik Indi dan juga Aryo, saat ini saya berada di uh, Kelurahan Center Barat, tepatnya di Jalan Sungai Papua seperti itu, yang saat ini juga di sini masih terjadi genangan banjir setinggi kurang lebih 10 hingga 30 cm. Yang memang di mana juga seperti yang kita ketahui bahwa pada malam Rabu kemarin juga terjadi curah hujan yang sangat tinggi, yang di mana juga di sini sempat menghambat dari sungai yang berada di sekitaran yang mengakibatkan banjir meluap di Kelurahan Center Barat ini sendiri. Yang dimana juga beberapa titik di Center Barat ini juga sudah mulai surut, namun memang masih menggenangi beberapa ruas jalan seperti di saat ini saya berada, dan di RT 1 juga masih terjadi genangan air yang makin yang titik terdalam itu setinggi 50 cm, yang dimana juga banyak warga yang mengungsi dan juga sudah kembali ke rumahnya masing-masing karena memang rumah mereka sudah tidak tergenang banjir, namun memang di depan rumah mereka ataupun wilayah mereka masih ada genangan banjir. Dan tadi juga dicatat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta sendiri, memang di Jakarta ini beberapa wilayah masih tergenang banjir, dan 31 RT atau masih terjadi adanya genangan banjir yang memang sudah terjadi sejak kemarin hingga saat ini. Yang di sini juga di got atau selokan-selokan masih banyak genangan air yang memang sudah mulai surut seperti itu, tapi masih banyak warga yang mengalami kesulitan untuk bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan memang juga tadi kami mengobrol-ngobrol bersama warga yang di sini juga belum tersentuh, maksud saya belum tersentuh bantuan dari pemerintah setempat untuk mereka yang terkena dampak banjir ini. Seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan, ini dan juga Aryo di studio. Ya, ini memang seringkali kita tuh melupakan begitu ya, bahwa ketika rumah itu tidak terkena banjir, bukan berarti terbebas dari banjir. Karena apabila bagian depan rumahnya atau di sekeliling rumahnya masih terjadi banjir, maka tetap aksesnya dia akan tertutup. Dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa mendapatkan akses juga begitu ya. Jadi sama saja, nggak masuk ke rumah bukan berarti terbebas dari banjir itu sih. Iya, untuk masyarakat sendiri nih mungkin Kak Dian yang kemarin sebelumnya sempat terkena bencana banjir ini, terutama mungkin yang banjirnya sampai masuk ke rumah begitu ya. Kondisinya seperti apa nih? Apakah mungkin ada sampai yang mengungsi juga di kawasan tersebut? Memang untuk pengungsi, data yang saya peroleh juga ada pengungsi, yaitu di bentar saya cek, itu ada di ruang publik terbuka ramah anak atau RPTRA di Triputra Pesada Hijau. Itu memang tempat pengungsian dari beberapa warga yang terkena dampak, namun memang sekarang sudah mulai membersihkan rumahnya, kembali ke rumahnya untuk membersihkan sisa-sisa banjir gitu. Namun memang yang tadi saya bilang juga, yang saya ceritakan kepada Indi dan juga Aryo, walaupun rumah mereka sudah tidak terjadi banjir, namun di depannya masih ada genangan yang cukup tinggi. Ini pun kalau bisa Indi dan Aryo lihat, di belakang saya juga ada ojek online yang dimana mereka ingin mengantarkan pesanan mereka, namun masih terkendala banjir yang ada di belakang saya kalau bisa dilihat. Nah itu masih tergenang banjir yang cukup lumayan tinggi, yang memang beberapa motor tidak bisa untuk melewati atau menerjang banjir itu sendiri. Seperti itu Indi dan juga Arya. Oke, berarti seperti apa penanggulangannya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar begitu ya, apabila misalnya mereka memesan makanan begitu, dengan jarak yang ya ada jarak masuk ke daerah rumahnya dan ketinggian air yang juga akan mengganggu kondisi motor apabila melaluinya, apakah kemudian orang-orang tersebut akan berjalan ke
depan gangnya ibaratnya untuk mengambil makanan atau seperti apa tuh, Kak Dian? Memang ini juga tadi sebenarnya ojek online ini juga menunggu dari tadi yang sudah menelpon Customer-nya? kepada kepada customer-nya memang masih menunggu apakah nanti mungkin customer-nya yang menghampiri mereka atau seperti apa karena memang tidak bisa dilewati oleh kendaraan ojek online itu sendiri. Oke. Seperti Apakah ada kemudian ojek lain yang bermunculan, ojek misalnya dari perahu karet begitu ya, yang ada di sekitar sana? kalau untuk perahu karet dan ojek-ojek itu sepertinya memang tidak ada di sini. Yang karena memang warga lebih ke lebih ke pasrah dengan menjalani ya udah banjir seperti ini yang kita memang tersendat aktivitas dan lain-lain tapi mereka merasa ya berlapang dada lah seperti itu. Ya, Kak Dian, sebentar iya. kita sedang ada breaking news itu di belakang kakak. Akhirnya ada satu abang ojol Boleh yang minggir dikit, Kak? sepertinya menentukan dirinya akan menembus hujan dan banjir ya. Itu berarti udah lumayan ya, ini apa namanya, betis ya? Iya, dan tadi kita bisa melihat sepanjang Kadian melaporkan begitu ya, abang itu kan nunggu aja di sebelah pohon, tapi sepertinya sekarang abangnya akan menerabas banjir tersebut ya. Abang hati-hati. Enggak, guys, punten guys, ini mungkin gue mau nyampein sedikit aja nih. Abang ojek ini kan dia masih akan bertugas buat muter-muter. Ya. Sedangkan biasanya abang ojek ini akan menggunakan celana panjang. Jadi akan kasihan banget kalau mereka itu kebasahan karena berarti mereka sepanjang jalan untuk misalnya mengambil orderan yang lain atau misalnya mau ngambil ojek orang gitu ya. Mereka akan kebasahan dan takutnya kedinginan. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman yang keluar, karena kalau teman-teman karena dari rumah sendiri itu masih bisa cuci kaki, masih bisa dilap-lap lagi celananya gitu ya supaya nggak basah gitu menurut gua. Iya, kita doain aja mudah-mudahan ternyata abang ini rumahnya masih di daerah situ juga, jadi bisa pulang dulu gitu ya. Apakah mungkin ganti celananya gitu, ganti sendalnya, dan berikutnya kalau mau narik di daerah segitu situ apakah mungkin pakai hot pants aja ya? Nggak usah hot pants juga, celana pendek aja. Kalau hot pants takut ya, takutnya orang-orang pada nggak mau naik nanti ya. Sama ya sekali lagi ya mungkin kalau ada abang ojeknya yang dengan berbesar hati dan berbaik hati mau mengantarkan sampai ke depan rumah dan menerjang banjir, boleh dikasih tipnya kali ya gitu. Betul ya. Minimal kalau nggak ada cash ya dikasih tips setelah menyelesaikan ordernya aja. Kak, tapi kalau boleh tahu memang akses untuk ke daerah sana tuh hanya satu aja atau ternyata mungkin bisa dari blok yang lainnya gitu sehingga yang aku pikirin ya, apakah si orang-orang yang di rumah ini memesan ojek online, entah delivery makanan atau apapun, karena sebetulnya ada alternatif lain gitu, sedangkan mungkin abangnya nggak tahu, jadi mencoba menerabas lewat jalan ini aja yang tergenang gitu Kak. Ini adalah akses alternatif yang ada di sini karena memang di alternatif yang di depan komplek yang satu di jalan Sungai Progo itu juga tergenang banjir yang tadi saya bisa ceritakan juga kedalamannya tingginya mencapai 50 cm yang tidak bisa sama sekali untuk dilewati oleh pengendara. Ini adalah jalan alternatif satu-satunya yang bisa mereka lalui untuk bisa memesan makanan atau dan lain-lain gitu. Seperti itu Cindy. Jadi ini udah yang paling mending gitu ya Kak ya, untuk bisa masih ada kegiatan lah karena mungkin masih lebih rendah dibandingin mungkin jalan yang depan sampai 50 cm ya. Oke. Kak Dian, dari pemerintah kota sendiri atau mungkin pemerintah pusat, apakah kemudian ada tindakan yang dilakukan? Apakah kemudian melakukan penyedotan begitu ya di daerah-daerah banjir tersebut? Apakah terlihat memang sudah dilakukan upaya-upaya tersebut atau belum ada sama sekali? Untuk informasi yang saya peroleh di tempat ini, tadi juga sempat berbincang dengan warga setempat, juga kemarin sempat ada damkar yang datang ke sini untuk penyedotan, mungkin memang agak sedikit bingung di mana pembuangan airnya, karena kan sungai juga terendam seperti itu, ini dan juga Ariel. Ya jadi memang harus menunggu aja gitu ya. Berarti himbauan buat kitanya adalah guys, Detikers mungkin jangan buang sampah sembarangan kali ya. Mungkin bisa jadi salah satu kendalanya adalah selain adanya debit curah hujan yang cukup tinggi dan berhari-hari gitu, selain itu juga karena tersumbat untuk aliran airnya. Jadi kitanya juga harus mau tuh untuk bersihin solokan lah, got-got lah, atau bahkan jangan buang sampah sembarangan gitu. Kak, tapi kalau misalnya dari masyarakat setempat mungkin ada prediksi nggak kira-kira kapan nih airnya akan surut untuk di daerah sini kalau mungkin memang tidak ada hujan susulan lagi begitu ya Kak? Oke, tadi juga saya berbincang, kalau saya ceritakan oleh orang warga setempat yang mencari ikan juga, karena memang ada yang genang banjir dan jadi ikannya jadi pergi kemana-mana seperti itu. Kasihan. Ini juga menjadi harapan mereka, semoga banjir ini juga cepat surut. Namun kan BMKG memprediksi bahwa curah hujan akan tinggi hingga
31 Januari 2025 yang mereka juga tidak bisa memprediksi kapan banjir ini akan surut seperti itu Indi dan juga Ari. Kak Dian mohon izin itu tripodnya jangan sampai dipegangin ya. Anginnya kencang banget, takutnya jatuh nyemplung handphonenya, astagfirullah. Ya memang di sini juga anginnya cukup, cuacanya juga memang tidak menentu seperti itu sih Indi dan juga Ari. Karena tadi juga sempat mendung, terus tiba-tiba ada panas, terus angin juga cukup kencang dan tidak bisa diprediksi sih di sini curah hujan. Iya, Kak Dian mohon izin punten, nggak cuma di Jakarta Utara, Jakarta Selatan juga, sampai Tangerang Selatan juga gitu emang. Kebetulan kita bukan Barara ya, jadi kita nggak bisa memprediksi hujan gitu. iya. Ini meskipun sepertinya kelihatannya ada sedikit sinar matahari, tapi kayaknya juga hawa-hawanya masih akan terjadi hujan mungkin beberapa waktu kemudian gitu ya. Iya deh kalau gitu Kak Dian, mudah-mudahan stay safe ya. Kamu juga yang sedang melaporkan dari berbagai titik. Ini mungkin yang di belakang apakah abang yang tadi ya? Iya, Yang iya. sudah Akhirnya abang abang sudah welcome kembali. back abang dengan celana jeansnya basah sebetis Aduh, ya. kasihan. Abang, kamu luar biasa. Iya, mudah-mudahan habis ini ada opsi mungkin bisa pulang dulu, ganti celana dulu ya. Kalau jauh mah apa boleh buat, masa mesti dilanjutin kerjaannya ya. Sekali Indi dan juga Aryo. Iya, Kak Dian terima kasih banyak buat laporannya langsung ya dari Jakarta Utara, tepatnya di kawasan Semper Barat ya. Pokoknya buat yang tadi order abangnya jangan lupa bintang 5, jangan lupa tipnya juga. Iya, itu di layar langsung ditulisin jangan lupa bintang 5. Iya bener sih. Iya. Kalau ada 100 di bintang 100 ya. Iya, soalnya kalau bintang 7 takutnya puyer gitu kan. Beda kalau itu. Beda dong ya. Kak Dian terima kasih banyak Kak Dian untuk informasinya Kak Dian. Selamat bertugas kembali Kak Dian. Bye-bye.